kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka mengikuti kajian fikih yang setiap hari Ahad pekan yang ketiga. Pada hari ini Ahad tanggal 29 Dzulqa'dah 1447 Hijrah yang tertanggal dengan tanggal 17 Mei 2026. Mudah-mudahan kajian fikih pada subuh hari ini dapat meningkatkan keimanan kita di dalam beribadah. Insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari berkorban sampai saat ini yaitu sudah korban secara kolektif untuk secara kolektif 9 ekor dan perorangan ada 4 ekor untuk korban sapi. Jadi jumlahnya sampai saat ini 13 ekor sapi untuk korban tahun ini. Kemudian Bapak Ibu yang berniat kurban domba dimohon untuk mendaftarkan diri ke panitia kurban agar tercatat dari jumlah korban pada tahun ini. Untuk jumlah korban domba sampai saat ini baru tercatat 4 ekor. Ini mudah-mudahan pada waktu yang akan bertambah. Untuk sementara kurban sapi secara kolektif dan masih ditutup ya, karena sudah mendekati Idul Adha. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk kajian fikih pada hari ini seperti biasa kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Ustaz Sahabat SCM lagi yang pada kesempatan hari ini beliau pada kali menyampaikan tentang ibadah kurban yang bulan lalu itu ibadah haji setelah mari kita sama-sama semoga apa yang disampaikan akan menambah ilmu kita, meningkatkan keimanan dan kualitas hari hari ya. Dan setelah barangkali ada pertanyaan dari para jamaah, insya Allah akan dijelaskan oleh Pak Ustaz. Kemudian sebagai dasar penutup, para jamaah yang pulang dulu kita ngopi bersama di teras kasih. Saya kira dari kami sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فالحمد لله العالمين. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah Dia mewafatkan kita dalam saudara kematian, yaitu tidur, dan kepadanya kita akan dikembalikan. Segala puji juga bagi Allah yang atas segala limpahan kenikmatannya sempurnalah kebaikan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sekarang masih berada di salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulqa'dah. Allah sebutkan inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh
Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi, yang Allah tetapkan adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dan di antaranya ada 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim, dan itulah petunjuk agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri di hari-hari tersebut. Itulah yang disebut dengan bulan-bulan haram. Ada yang berurutan, yaitu dia adalah bulan Zulqa'dah dan juga bulan Zulhijjah dan juga bulan Muharram. Adapun satu yang terpisah adalah bulan Rajab. Maka bulan-bulan ini memiliki keistimewaan yang bahkan orang Arab jahiliyah mengenalinya. Mereka biasa berperang dengan hal-hal yang sepele, namun khusus kalau masuk di bulan haram, maka mereka menurunkan pedang-pedang mereka. Tentunya kita ahli Islam harusnya lebih menghargai dan lebih mengagungkan hari-hari ini, karena tentunya dosa yang dilakukan di hari-hari ini lebih besar di sisi Allah dibandingkan di hari-hari lain. Begitu pula diharapkannya pahala bisa dilipat gandakan. Dan di antara hari-hari yang di bulan haram ini ada yang paling muncul banget. Ada. Di antara bulan haram ini ada keistimewaan khusus di bulan Zulhijjah, di awal bulan Zulhijjah, yaitu bulan yang insya Allah akan dimulai nanti malam, nanti malam. Nabi SAW dalam hadis Bukhari beliau mengatakan bahwasanya hari ini memiliki keistimewaan secara khusus hari-hari ini. Beliau katakan ma min ayyamin, tidak ada hari-hari al-amal shalih fihin, bahwa amal-amal soleh yang dikerjakan di dalamnya ahabbu ilallah, lebih Allah cintai, min hadihi, dibandingkan hari ini, hari yang 10 ini. Tidak ada hari-hari yang amal soleh bila dikerjakan di dalamnya amal lebih Allah cintai dibandingkan hari yang 10 ini. Maksudnya tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, apakah pahalanya begitu besar? Apakah pahalanya begitu besar sampai tidak menyamai atau tidak bisa disamai dengan jihad di jalan Allah? Karena jihad di jalan Allah ini amalan yang juga agung. Maka Nabi SAW mengatakan wala jihad fisabilillah, bahkan amal tersebut tidak bisa disamai oleh jihad di jalan Allah. Illa rajulun, kecuali seseorang kharaja bimalihi wa nafsihi, dia keluar dari rumahnya mengeluarkan harta untuk mendukung jihad, menyumbang untuk berjihad, wa nafsihi, dan dia juga mengorbankan jiwanya, walam yarji bidzalika min syai', dan dia tidak membawa kembali keduanya. Artinya apa? Dia kehilangan harta dan juga nyawanya. Orang yang berjihad secara habis-habisan secara seperti itu, baru dia namanya setara dengan hari-hari, dengan amal-amal soleh di hari-hari ini. Maka amal hari-hari ini sangat agung. Tadi hadisnya sahih disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Namun sayangnya banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya. Kita umumnya kita yang populer itu adalah amal-amal soleh yang dilakukan di bulan Ramadan. Padahal hari-hari ini memiliki keistimewaan khusus. Dan Allah juga telah berfirman dalam Al-Quran bersumpah secara khusus, wal fajr, demi fajar. Dan Allah sebutkan walayalin 'ashr, dan demi malam yang 10. Malam yang 10 sejumlah ulama tafsir menafsirkan maksudnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi kebanyakan ahli tafsir mereka menafsirkan yang disebut walayalin 'ashr, malam yang 10 itu maksudnya adalah malam-malam awal di bulan
siangnya. Disebutkan malam karena pergeseran tanggal di penanggalan Hijriah itu bukan terjadi pukul 00, tapi terjadi kapan Pak? Pada maghrib. Makanya kita sering dengar ini malam 1 Syawal. Malam 1 Syawal itu maksudnya sudah masuk 1 Syawal, malam takbiran, gitu kan? Nah, sehingga orang-orang menyebutnya malam-malam itu artinya maksudnya termasuk siangnya besoknya. Ya. Maka Allah bersumpah dengan 10 malam tersebut, 10 hari itu menunjukkan keagungannya. Ya. Dari saya banyak tidak diketahui masyarakat kita. Namun kita yang tahu harus mengistimewakan hari ini. Lalu kita istimewakan dengan apa? Dalam hadis yang tadi disebutkan al-amal sholih. Kita beri penekanan pada al-amal as-sholih, amal as-sholih. Dan amal sholih di sini dalam bahasa Arab dia ada pakai tanda alif lam. Alif lam di sini disebutkan para ahli ilmu menunjukkan bil jins, menunjukkan keumuman. Semua amal soleh secara umum bisa kita lakukan di hari-hari tersebut. Semua amal soleh yang dilakukan di hari-hari tersebut maka dia berlipat ganda, lebih besar dibandingkan hari-hari lain. Lalu amal apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama bisa amal-amal ya 1 sampai 10 Zulhijjah. Apa saja yang kita bisa lakukan? Yang pertama, kalau kita bisa kategorikan yang amal yang bersifat badaniyah atau fisik, ya. Amal fisik badaniyah. Contohnya apa? Kita perhatikan ibadah yang utama, yaitu sholat. Sholat fardu kita perbaiki kualitas dan kuantitasnya. Sebelum kita bicara sholat sunnah, memperbanyak sholat sunnah, maka ini yang menjadi amalan utama yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Tidak ada seorang hamba dia melakukan taqarrub, mendekati diri kepadaku, mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai dibandingkan dengan sesuatu yang telah aku wajibkan bagi dia. Telah aku wajibkan bagi dia. Maka nomor 1 prioritas utama adalah sholat yang fardu sebelum bicara yang sunnah. Ya. Baru kemudian kita memperbanyak sholat-sholat sunnah di hari-hari tersebut. Ya, sholat sunnah banyak tentunya, sholat malam dan juga sholat duha. Sholat duha waktunya panjang, dari mulai sekitar 15 menit atau setengah jam setelah waktu syuruk sampai kira-kira seperempat jam sebelum waktu zuhur. Waktu duha membentang panjang. Kita bisa melakukan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Ya. Bahkan sebagian orang mengatakan karena itu waktu yang bukan dilarang untuk melakukan sholat sunnah, maka bahkannya bisa melakukan lebih dari itu. Ya. Kemudian juga sholat sunnah rawatib kita jaga dan seterusnya, sholat malam. Lalu apa lagi amalan fisik yang bisa dilakukan? Yaitu kita bisa melakukan saum. Ya. Saum apa yang kita bisa lakukan? Nah, saum di sini pertama kita bisa lakukan bahkan dari tanggal 1 sampai 9. Ada riwayat hadis yang disebutkan dari istri Nabi SAW yang mulia, ibunda kita semua, yaitu Hafsah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Arba'un lam yakun yad'uhunna Nabi sallallahu alaihi wasallam." 4 hal yang Nabi SAW beliau tidak pernah meninggalkannya. Beliau mengatakan syiamu Asyura, puasa pada hari Asyura, ya. Wal Ashr, dan juga puasa di hari yang 10, maksudnya tanggal 1 sampai 9. Wa thalathatu ayyam min kulli syahr, 3 hari di setiap bulan, puasa 3 hari setiap bulan beliau tidak meninggalkan. Wa rak'ataini qabla al-ghadah, dan 2 rakaat sebelum subuh beliau selalu jaga. Hadis ini diriwayatkan oleh
Disebutkan kembali dalam riwayat An-Nasa'i, Ahmad dan Musnad Imam Ahmad. Sebagian ulama ada yang mengatakan hadis ini lemah, sebagian lagi ada yang mengatakan kuat seperti Ibnu Hibban. Ya, ada yang mengatakan hadisnya kuat, ada yang mengatakan lemah. Tapi bahkan mereka yang mengatakan lemah hadisnya, bahwa Nabi SAW melakukan puasa di awal tanggal 1 sampai 9 tersebut, andaikan hadisnya lemah, tapi mereka mengatakan berpuasa di hari-hari tersebut itu tetap boleh karena masuk dari keumuman perkataan Nabi SAW, al-amal sholeh, amal sholeh. Dia pakai alif lam menunjukkan keumuman. Dan puasa adalah salah satu amal soleh yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jumhur ulama mengatakan tetap seseorang boleh untuk berpuasa dari tanggal 1 sampai 9, memperbanyak puasa kalau dia mau full. Ya. Kalau tidak, apa tingkatan berikutnya? Tingkatan yang pertama kalau dia mau full. Tingkatan yang kedua, dia bisa memperbanyak. Dia bisa memperbanyak puasanya. Dia bisa memperbanyak puasanya. Yang kedua, di hari-hari tersebut, yaitu apa? Dia lakukan Senin Kamis, ya, puasa sunnah Senin Kamis, dan juga dia lakukan yang plus tanggal 9. Tanggal 9 ini ada kesimpulan khusus, yaitu apa? Tanggal 9 itu juga sering disebut sebagai puasa Arafah. Kata Nabi SAW, ahtasibu ala Allah, aku berharap kepada Allah bahwa puasa di hari tersebut yukaffiru sanah ba'da qablahu wa sanah ba'da. Aku berharap kepada Allah bahwa puasa di hari tersebut menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Ya. Yang dimaksud dosa di sini apa yang dihapuskan? Para ulama katakan dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil. Mungkin ada orang yang meremehkan, cuma dosa kecil yang dihapuskan, ya, rugi. Apakah rugi? Tidak. Karena para ulama katakan, la tahqiranna shaghirah, jangan sampai kalian menyepelekan dosa-dosa kecil. Innal jibal minal hasab, sesungguhnya gunung itu terbentuk dari kerikil dan bebatuan kecil. Lalu apa? Berkumpul menjadi gunung. Ya. Maka begitu pula dosa. Tanpa kita sadari, apalagi dosanya 2 tahun, kalau dikumpulkan, dia bisa menjadi pembunuh yang bisa roboh menimpa kita. Maka kita harus cari penebus-penebus, antara lain puasa di hari tersebut. Ya. Dia berpuasa terus tanggal 9. Tingkatan yang berikutnya, jangan berusaha, jangan dia tinggalkan tanggal 9. Tanggal 9. Yang jadi permasalahan, bagaimana kalau ternyata tanggal 9 di kita beda sama tanggal 9 di Mekah atau ya, di Saudi misalnya? Bagaimana? Apa yang saya harus ikuti? Nah, Allahu a'lam bishawab. Ya, ini kembali lagi sama masalahnya klasik kepada waktu zaman kita Ramadan. Kapan mulai Ramadan dan mengakhiri Ramadan? Kadang seringkali kita beda dengan Saudi misalnya, seperti Ramadan kemarin kita awal Ramadan itu berbeda, Saudi lebih dulu, gitu kan? Pertanyaannya, apakah kita harus sama? Nah, di sini kemudian ada perbedaan pandangan ulama. Ulama terdahulu sudah membicarakan masalah ini. Mereka mengatakan terbagi menjadi 2 pendapat. Sebagian ulama menganggap kalau satu tempat negeri Muslim sudah melihat hilal, maka negeri lain harus mengikutinya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tidak. Setiap tempat yang tempat mataharinya terbit berbeda, waktunya berbeda, maka hilalnya juga kembali dilihat di tempat tersebut masing-masing, intinya dilihat hilal di tempat masing-masing. Ya. Dan pendapat ini antara lain populer dalam mazhab Syafi'i dan sejumlah ulama-ulama kontemporer, ulama modern seperti ulama di Saudi, ya, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pendapat yang pertama yang mengatakan kalau sudah melihat satu, yang lain mengikuti, berarti lazim
biasanya ketika kita di Saudi sudah Arafah atau sudah mulai tanggal 1 Zulhijjah, maka Indonesia pun harus mengikuti. Berarti termasuk puasa kita sama. Tapi sebenarnya yang sudah dipraktekkan ribuan tahun justru pendapat kedua, Pak. Semua tempat memiliki hilal sendiri, hilal sendiri, berbeda. Bagaimana? Pertama, ini dasarnya ada dua. Yang pertama apa? Dasar yang paling kuat. Ada hadis, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ada salah seorang sahabat namanya Quraib. Quraib ini pernah ditugaskan ya untuk ke kota, dia dari kota Madinah, ditugaskan ke kota Damaskus atau di Suriah. Yang waktu itu pemimpin kaum muslimin adalah sahabat yang mulia Muawiyah. Maka datanglah Quraib. Kapan datangnya Quraib? Menjelang Ramadan, di akhir bulan Sya'ban. Sehingga beliau mendapatkan orang-orang ikut Ramadan, atau awal Ramadan beliau dapat, 1 Ramadan dia dapat. Dan beliau pulang di akhir Ramadan, tapi belum selesai Ramadan. Ketika sampai Madinah, beliau ketemu sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Ibnu Abbas bertanya, wahai Quraib, ya, kapan kalian di Damaskus melihat hilal? Kata beliau, ra'ayna yawm au ra'ayna lailata al-Jum'ah. Kami melihatnya pada malam Jumat. Sehingga Muawiyah menetapkan bahwa kami berpuasa mulai di hari Jumat saja. Ya. Lalu kalian di sini bagaimana? Katakanlah Ibnu Abbas, kami di sini melihat hilal pada malam Sabtu. Ya, kalau ini Quraib malam Jumat, sehingga berpuasa hari Jumat. Kami di sini melihat malam Sabtu, sehingga kami berpuasa di hari Sabtu. Quraib lalu bertanya kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu kedudukannya istimewa, Pak, ya, selain sepupu Nabi SAW. Beliau juga adalah kalau ulamanya di kalangan sahabat. Ya, kalau kita baca buku tafsir Ibnu Katsir, itu kutipan yang paling banyak dikutip adalah kutipannya Ibnu Abbas, karena memang beliau didoakan secara khusus sama Nabi SAW. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikanlah dia pemahaman dalam agama dan ajarkanlah dia tafsir Al-Quran. Ya, itu doa yang bisa kita baca juga untuk anak dan cucu kita. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Kata Ibnu Abbas, ya, kata Quraib bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa kalian tidak mencukupkan apa yang dilihat oleh penduduk Suriah? Artinya apa? Kalau penduduk Suriah sudah melihat malam Jumat, kenapa kalian tidak ikut juga sehingga berpuasa di hari Jumat? Tapi kemudian Ibnu Abbas membantah, lah, hakadha amarna Rasulullah SAW. Begitulah kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan kami tetap akan berpuasa sampai kami melihat hilal. Jadi beliau di situ Ibnu Abbas menetapkan bahwa di Suriah dengan di Saudi sekarang atau di Madinah waktu itu bisa jadi berbeda hilalnya, sehingga penanggalan pun bisa jadi berbeda. Nah, bagi mereka yang memahami ini, ulama yang memahami ini, berarti kalau di Saudi berbeda, biasanya lebih dulu nggak masalah, kita tetap mengikuti hilal di sini, hilal di sini. Lalu kalau ada pertanyaan, tapi bagaimana, kan puasa tanggal 9 itu namanya puasa Arafah, betul? Para ulama menyebutkan penyebutan Arafah ini karena keumuman. Umumnya kalau puasa di sana itu bertepatan dengan orang wukuf di Arafah. Tapi sebenarnya perintah untuk berpuasa tanggal 9 Zulhijjah ini itu sudah ada perintahnya dari tahun kedua, kira-kira tahun kedua Hijriyah. Adapun perintah berhaji, ya, bagi kaum muslimin itu diantara pendapat terkuat itu baru adanya tahun 9 Hijriyah. Jadi artinya apa? Kaum muslimin sempat puasa bertahun-tahun tanggal 9 Zulhijjah tanpa ada orang muslim yang wukuf di Arafah. Yang wukuf siapa? Orang-orang musyrik, karena dulu waktu itu yang wukuf itu ya mereka juga berhaji, ya. Baru berhenti total
orang muslim tidak boleh berhaji itu tahun 10 Hijriah ketika Nabi SAW berhaji ya. Sehingga dari sini kita dapat pelajaran bahwasanya ternyata puasa tanggal 9 Zulhijjah itu tidak selalu bertepatan dengan kaum muslimin wukuf ya, tapi dia lebih ke penamaan karena umumnya berbarengan dengan orang yang wukuf ya. Jadi Allahu a'lam ya. Dan ini praktek yang sudah dilakukan ribuan tahun ya. Sekarang kita bisa tahu Saudi kapan mulai wukuf, atau Saudi kapan mulai 1 Ramadan, kapan mulai 1 Zulhijjah. Kita bisa tahu Pak, dan kita bisa ngikutin persis sama di sana. Itu zaman kapan Pak? Zaman adanya internet. Sebelum ada internet nggak bisa. 100 tahun yang lalu mereka kalau mau ngabari ke kita, telegram aja 100 tahun lalu belum ada Pak. Kalau mau ngabari ke kita, mereka harus kirim utusan naik kapal laut. Ketika mereka mau mengabari akan masuknya 1 Ramadan atau 1 Zulhijjah, anggaplah dari Jeddah, kirim ada utusan ke Indonesia, baru nyampe kapan Pak? Nanti sebulan kemudian sudah selesai urusan, gitu kan? Nah, jadi sebenarnya ini yang sudah dipraktekkan selama ribuan tahun ya, di antara kaum muslimin. Ini yang lebih banyak dipraktekkan. Jadi insya Allah, andaikan berbeda dengan Saudi, maka insya Allah tidak terlambat. Atau kalau mau lebih kehati-hatian, seseorang juga dari tanggal 8 atau tanggal perbanyak dari tanggal 1 sampai 9. Itu mengenai puasa di hari-hari tersebut ya. Lalu apalagi amalan yang juga dianjurkan di hari-hari tersebut? Tentunya di antara amalan yang dianjurkan adalah amalan yang bersifat hubungannya juga dengan harta. Berhubungan dengan harta, nomor 1 tentunya kalau seseorang memiliki kemampuan berhaji, maka dia segera mendaftarkan diri untuk haji. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, "Man yastadi lil hajj falam yahujj." Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berhaji namun dia tidak kunjung mendaftarkan diri atau pergi berhaji ya, falyamut insya'a yahudiyan insya'a nasraniyan, maka hendaklah dia milih meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Naudzubillah ya. Jadi kita nasihati kalau orang sudah memiliki kemampuan segera daftar, apalagi sekarang misalnya ya, masa tunggunya lama, maka segera daftar. Kalau dia ingin agar lebih cepat, kalau memiliki kelapangan harta, segera daftar dulu ayat 16 ya. Ini yang ibadah harta di tanggal tersebut yang paling mulia. Lalu apa lagi? Sedekah secara umum juga ada keutamaan. Sedekah di hari-hari ini tanggal 1 sampai 10 pahalanya lebih besar Pak dibandingkan Bapak di hari-hari lain, termasuk dibanding Ramadan. Kita biasanya semangat bersedekah di bulan Ramadan. Para ulama katakan ya, justru di hari-hari ini khususnya siangnya itu bahkan lebih utama dibandingkan Ramadan. Walaupun kita gak lihat umbul-umbul ya, bulan yang fitri atau apa, tapi tetap karena ada hadis yang sesuai menyebutkan demikian, amalan di hari-hari tersebut lebih utama. Nah, sedekah yang paling utama di hari-hari tersebut, jumhur ulama mengatakan adalah seseorang melakukan udhiyah atau berkurban. Dan ini kata para ulama lebih utama dibandingkan seseorang bersedekah dengan nilai kurbannya. Misalnya kurbannya dia 4 juta. Ustaz, saya lebih baik sedekahkan saja selama 10 hari masing-masing 400 ribu, atau secara acak pokoknya saya sedekahkan tiap hari lah. Ataukah nanti saya kumpulkan saja untuk 4 juta ini untuk beli kurban? Mana yang lebih utama? Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan di keadaan yang demikian maka yang lebih utama seseorang berkurban. Ya, jadi berkurban ini ibadah harta yang paling utama di hari-hari tersebut. Ya, karena Allah berfirman dalam surah Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar." Dan sholatlah ya untuk Rabbmu, Tuhanmu, dan berkurbanlah. Itu berkurban disandingkan dengan sholat sehingga menunjukkan keutamaannya ya. Dan kurban ini ya tentunya hukumnya umumnya ulama mengatakan sunnah muakkadah, kecuali mazhabnya Abu Hanifah. Abu Hanifah ini kaum muslimin di Turki, di Pakistan, itu mereka mengatakan
ideologinya Hanafiyah. Di Cina, kaum muslimin di Cina Hanafiyah, ya. Mereka mengatakan bahwa kurban itu bagi mereka wajib, Pak, bukan sunnah muakkadah lagi. Kenapa? Pertama, Nabi SAW yang tahu melakukannya. Yang kedua, beliau pernah bilang juga, disahihkan dalam hadisnya dalam Ibnu Majah. Beliau mengatakan, ya, manlah usarah, barang siapa yang memiliki kelapangan, ya, fala bidahi, dan dia tidak menyembelih, ya, atau kapal, fala yaqrabanna musalla, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Nah, ini kita para ulama dari Hanafiyah bilang, ini ancaman dari Nabi SAW. Kalau nggak kurban, punya lapangan harta, maka jangan sholat di tempat sholat kami. Menunjukkan artinya hari-hari kurban ini sangat penting. Tapi mayoritas ulama mengatakan itu adalah ancaman bagi orang yang terus-menerus punya kelapangan tapi tidak kunjung berkurban. Tapi bagi mereka yang biasa berkurban, tapi mungkin ada satu waktu dia tidak berkurban karena ada kebutuhan lain yang mendesak dan segala macam, maka itu tidak mengapa. Sehingga bagi mereka itu hukumnya sunnah muakkadah. Karena Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, mereka pernah diketahui tidak berkurban untuk menunjukkan kepada umat bahwa itu bukan wajib, ya. Tapi sangat ditekankan, terutama yang memenuhi 3 kriteria. Pertama, muslim, kemudian dia akil dan balik, berakal dan juga balik, ya. Sehingga tidak perlu anak yang belum balik. Apalagi kalau misalnya kurbannya digilir, tahun ini nama bapaknya, tahun depan nama ibunya, nama istri, tahun berikutnya nama anak-anaknya. Sebenarnya tidak perlu digilir dulu, ya. Karena pada zaman Nabi SAW, para ulama katakan, sahabat meriwayatkan, karena fi ahli Nabi SAW dahulu rajul fi ahli Rasulullah SAW, seorang laki-laki zaman Nabi SAW, yudahi an nafsihi wa ahli baiti, dia berkurban atas nama dirinya dan juga keluarganya. Jadi sebenarnya kalau kurban itu keluarga, cukup satu saja atas nama kepala keluarga, tidak perlu digilir. Tapi dia niatkan pahalanya untuk keluarga dia. Bahkan sebagian ulama mengatakan boleh diniatkan juga untuk keluarga yang sudah wafat, ya. Jadi kadang-kadang sudah ingin berkurban untuk yang sudah wafat, boleh nggak saya niatkan pahalanya untuk yang sudah wafat? Umumnya ulama mengatakan boleh, ya. Kenapa? Karena Nabi SAW, beliau ketika dahulu berkurban, beliau menyebutkan, ya, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad SAW dan keluarga Muhammad SAW. Dan di antara keluarga beliau ada yang sudah meninggal duluan, yaitu istri beliau Khadijah dan juga putri-putri beliau. Putri beliau itu ada 4 yang tumbuh besar, dewasa dan menikah. 3-tiganya meninggal sebelum beliau, atau 3 dari 4 tersebut meninggal sebelum beliau. Hanya 1 yang meninggal setelah beliau, yaitu Fatimah. Ada 3 lain sebelum beliau, ya. Sehingga ketika beliau mengatakan dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad SAW, maksudnya juga kenapa ulama termasuk yang sudah meninggal. Jadi seseorang boleh meniatkan, ya, meniatkan untuk meninggal. Dan juga sunnah untuk berkurban ini ditekankan bagi mereka yang memiliki kelapangan harta sepanjang 4 hari, hari Id dan hari-hari Tasyrik, tanggal 11, 12, 13. Kalau dia memiliki kelapangan harta cukup untuk berkurban, maka sangat ditekankan untuk berkurban, ya. Kalau hartanya pas-pasan, boleh nggak saya hewannya yang mungkin kecil? Selama dia memenuhi syarat, maka tidak masalah. Kalau sapi, kalau kambing itu, ya, misalnya 2 tahun, mohon maaf. Kambing Jawa yang kecil 2 tahun. Kalau domba, dia 1 tahun atau bahkan bisa 6 bulan ke atas kalau sudah poel, giginya tanggal. Kalau 6 bulan ke atas boleh, ya, itu lebih murah. Bahkan kalau misalnya dia memiliki keterbatasan harta, dia ingin berkurban, dia bisa beli juga yang apa? Yang betina. Loh, betina boleh betina.
tidak ada syarat harus jantan. Tapi kalau bicara afdoliyah, jantan lebih afdol. Tapi kalau bicara boleh ya. Dan sekarang banyak juga, kami banyak ditanya di masjid besar sekarang, Baitul Mutakin. Mereka bertanya sekarang banyak sapi yang masuk itu penawarannya sapi betina. Bagaimana ini? Dan saya bilang tidak masalah, sapi betina tidak masalah. Kalau bicara afdol, jantan. Tapi kalau bicara boleh tidak masalah, betina pun. Biasanya bahkan saya perhatikan kalau domba itu selisihnya bisa sampai 800.000. Kalau domba ya sampai 800.000 dengan berat yang sama. Maka kalau seseorang ingin mungkin keterbatasan, ya dia bisa pilih yang betina, ya. Dan kemudian juga, ya. Nah kalau seseorang memiliki lapangan harta 4 hari dan dia cukup sisanya buat beli kurban, maka sangat disarankan berkurban, sangat disunahkan. Ini mohon maaf, banyak orang yang orang Sunda papaeran, ya. Ketika kurban, aduh abdi mah tegaduh ya, kamunya kamu kurban. Tapi handphonenya harganya 15 juta, ganti tiap tahun, tiap ada seri baru keluar lagi beli lagi, Pak. Ya. Terus apa? Misalnya tiap minggu wisata kuliner, ya. Tiap bulan healing. Tapi pas bagian kurban terayat, kemana gitu ya? Padahal ini cuma setahun sekali dan gak mungkin dia hilang hartanya, pasti Allah gantikan. Ini jadi pertanyaan, ya. Dan juga sering ada pertanyaan, bagaimana kurban untuk orang yang sudah meninggal, boleh nggak? Kalau tadi kan kita diatur pahalanya sudah bagian surga itu boleh. Dan ini mah khusus satu kurban untuk orang yang sudah meninggal. Para ulama memperinci. Yang pertama, kalau seseorang berwasiat sebelum meninggalnya, nah nanti bapak ya tahun depan bapak pengen kurbannya teh domba garut, cariin yang bagus, yang putih, yang besar dan seterusnya. Bapaknya meninggal ternyata sebelum Idul Adha, ya. Maka itu wasiat dia. Kalau wasiat umumnya ulama katakan boleh disembelih atas nama seseorang yang sudah meninggal karena wasiatnya. Adapun kalau dia tidak berwasiat, disitulah para ulama berselisih. Kalau tidak berwasiat, sebagian ulama, contohnya ulama Syafi'i mengatakan tidak boleh. Kenapa? Nggak ada wasiat, ya. Dan Nabi SAW, beliau tidak pernah berkurban secara khusus bagi istri-istri beliau atau bagi istri beliau sudah meninggal seperti Khadijah. Beliau tidak pernah beli khusus, sehingga tidak perlu. Tapi sebagian ulama lain, ini berselisih pendapat. Sebagian ulama lain menganggap bahwa itu seperti sedekah saja. Kan kita boleh bersedekah, lalu kita niatkan untuk orang tua kita. Misalnya seseorang bersedekah yang membelikan makanan untuk orang miskin, atau bahkan dia membangun masjid. Bangun masjid, saya niatin atas nama ibu saya, subur atas nama ayah saya. Apakah boleh? Boleh saja. Dan itu memang secara khusus spesifik. Nabi SAW tidak mencontohkan membangun masjid, tapi itu para ulama mengatakan boleh. Sehingga sebagian ulama menganggap bahwa itu seperti sedekah, ya. Sehingga mereka mengatakan boleh, ya. Seperti fatwanya Syekh Abdul Aziz bin Bas, muftinya Saudi Arabia. Beliau mengatakan boleh saja, kata beliau, karena itu bagian dari sedekah. Dan sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan boleh. Tapi kesimpulannya begini, kalau kita kurbannya cuma satu-satunya, ya, satu keluarga satu, maka lebih baik atas nama yang masih hidup, atas nama kepala keluarga yang masih hidup, ya. Tapi kalau seseorang memiliki kelapangan, dia mau kurban misalnya 10 kambing, 20 domba misalnya. Orang Arab biasanya banyak seperti itu. Bahkan mereka itu bisa 100, ya, di Afrika atau kadang ke Indonesia, ya, bisa 100 ekor, walaupun mereka mintanya biasanya yang domba yang di bawah 1 tahun biar lebih murah, ya. Nah dia niatkan misalnya dari hewan yang banyak tersebut ada satu atas nama yang sudah meninggal, ya, maka insya Allah itu pun tidak mengapa. Tapi kalau cuma satu, lebih baik atas nama yang masih hidup saja, ya. Yang lebih utama untuk keluar dari perselisihan, lebih baik atas nama masih hidup
tapi dia niatkan untuk yang meninggal. Jadi nggak usah tiap tahun kita ganti nama, cukup kepala keluarga. Karena kurban ini sunnah muakkadah, para ulama katakan kifayah, yang sifatnya kifayah untuk satu keluarga, satu rumah. Kalau minimal ada satu yang melakukan, maka itu sudah menggugurkan kesunahan dari yang lain, dan itu atas nama kepala keluarga. Tapi kalau ada di satu rumah ada 2 keluarga, maka juga disunahkan 2 keluarga ini masing-masing kepala keluarganya berkurban. Ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian juga disunahkan antara lain mereka yang akan berkurban tidak memotong rambut dan juga kukunya. Dimulai dari kapan? Kalau dia berniat berkurban, dari tanggal 1 sampai penyembelihan. Kalau disembelihnya tanggal 10, dia menahan diri sampai tanggal 10. Kalau disembelihnya tanggal 11, dia menahan diri sampai tanggal 11. Begitu pun kalau sampai tanggal 12. Apakah berlaku untuk semua keluarga? Tidak, hanya bagi kepala keluarganya saja yang atas nama dia berkurban. Ya. Istrinya, anak-anaknya nggak masalah. Ya, ini memang ulama ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak sampai haram, tapi makruh. Ya. Karena kalau haram biasanya selalu ada ancaman bila melakukannya. Tapi ini tidak ada ancaman khusus, hanya semacam himbauan, sehingga para ulama katakan hukumnya makruh. Ya. Kemudian amalan lain apa yang bisa dilakukan di hari-hari ini? Amalan lain yang bisa dilakukan di hari-hari ini adalah hari besok terutama mulainya, seseorang bisa memperbanyak zikir. Zikir ada secara umum, kita bisa baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar dan zikir-zikir lain. Ada juga yang bisa kita secara khusus, yaitu bertakbir. Bertakbir ini termasuk syiar yang bisa kita lakukan di tanggal 1 sampai 10. Takbir ini ada 2 jenis. Yang satu disebutnya takbir mutlak. Ya, takbir mutlak. Kapan takbir mutlak ini? Takbir mutlak ini lafaznya sama. Kita seperti takbiran. Persis seperti kita takbiran, ya. Tapi dia bisa dilakukan kapan saja. Ya, sepanjang tanggal 1 sampai 10. Ibu-ibu sambil masak, bapak-bapak sambil naik motor, sambil jalan, selama bukan tempat yang dilarang seperti di toilet, maka seseorang boleh bertakbir, disunahkan bertakbir. Bahkan para sahabat sampai ada yang bertakbir secara khusus masuk ke pasar, sehingga orang-orang mengikutinya. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dia bisa memperbanyak takbir. Ini tanggal 1 sampai 10. Ada yang disebut muqayyad. Kalau tadi mutlak bisa dilakukan kapan saja. Ada yang namanya takbir muqayyad. Muqayyadnya apa? Terikat, Pak. Terikat dengan apa? Dengan waktu sholat. Kapan mulainya? Nabi SAW mencontohkan dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah, ba'da subuh. Jadi setelah sholat subuh, setelah istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, seseorang bertakbir muqayyad tadi, ya. Sampai kapan? Sampai pada asar tanggal 13 Dzulhijjah, hari tasrik terakhir, ya. Dia bertakbir sampai tanggal 13 ibadah asar, ya. Nah, ini ulama selisih. Apakah hanya untuk sholat berjamaah ataukah orang sholat sendirian? Ya. Sebagian ada yang mengatakan sampai hanya untuk yang sholat berjamaah, sebagian lain mengatakan tidak. Hadisnya perintahnya secara umum, maka mereka yang sendirian pun, termasuk bahkan ibu-ibu di rumahnya, bisa melakukannya. Ya, jadi ini ada perbedaan pandangan, tapi insya Allah, ya, banyak ulama mengatakan insya Allah ini juga berlaku umum bagi yang sendirian. Nah, takbir ini sangat disunahkan. Bahkan dari sahabat tadi yang sengaja ke pasar untuk mencontohkan kepada orang-orang, nah kita juga memperbanyak takbir ini.
Adapun ada takbir, ada zikir secara khususnya di tanggal 9. Tanggal 9 Nabi SAW mengatakan khairul doa yaumul arafah. Khairul doa, sebaik-baiknya doa adalah ya doa yaumul arafah. Ada doa yang disampaikan di hari Arafah. Ya. Wa khairu ma qultu ana, dan sebaik-baiknya doa yang dibaca oleh diriku wan nabiyuna min qabli, dan nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kita memperbanyak zikir itu tanggal 9. Allahu a'lam bishawab. Itulah di antara amal-amal yang sangat dianjurkan untuk dilakukan di hari-hari yang istimewa, dimulai insya Allah dari besok sampai tanggal 10. Ya, kita harus perhatikan ya, dan juga amal-amal lain seperti seseorang menyambung silaturahmi, seseorang berbuat baik, pokoknya semua amal soleh yang dilakukan mulai dari besok sampai Idul Adha itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan hari-hari lain. Ya, Allahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Apabila ada diskusi atau pertanyaan terkait ini dan juga kurban, silakan. Takbir dari 9 subuh sampai ke 13 pada asar. Ya. Untuk itu kan di rumahnya. Nah itu berapa kali takbir? Ya, baik. Bagi kita yang mungkin mengambil pendapat para ahli ilmu bahwa itu mutlak bisa dilakukan oleh ibu-ibu termasuk sendirian di rumah, berapa kali takbir? Jawabannya tidak ada batasan. Memang takbirnya itu tidak ada batasan jumlah khusus. Ya, seorang boleh memilih misalnya angka-angka ganjil, dia bisa 3 kali, 5 kali, 7 kali. Bagi dia yang berpuasa maka insya Allah tidak masalah. Ya. Dan takbir itu yang diriwayatkan dari sahabat, ada yang modelnya Allahu Akbar 2 kali, ada yang 3 kali. Ya. Itu ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, 2 kali takbirnya di awal. Ada juga yang 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha masalah. Karena dua-duanya ada riwayat dari sahabat. Ya. Allahu a'lam bishawab. Silakan bila ada diskusi lagi. Kalau takbirannya ditambah itu boleh nggak Pak? Gimana? Namanya Misalkan gini, yang pertama tadi takbir seperti itu, kemudian berikutnya Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi wa bihamdihi. Ya, Boleh nggak? ini ditanyakan kepada ahli ilmu. Ya, sebagian memang ada yang mencukupkan dengan takbir yang tadi pertama kita sebutkan. Iya. Tapi sebagian yang lain mengatakan al-amru wasi, dalam urusan ini permasalahannya terdapat keleluasaan. Contohnya sejumlah ulama di tanah suci ditanya, bagaimana misalnya kalau tadi kami memberikan seperti itu, sebagian mengatakan urusan dalam hal ini ada keleluasaan, boleh seseorang menggunakan tadi Allahu Akbar kabir. Contohnya karena sebagian ulama mengatakan Nabi SAW perintahkan bertakbir secara umum. Dan Nabi SAW pernah ketika beliau di sofa, beliau bertakbirnya demikian, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah. Waktu di sofa beliau menambahkan itu. Maka sebagian ulama mengatakan, ini umumnya ulama mengatakan tidak mengapa walaupun seseorang menambahkan demikian. Dan itu yang kita lihat contohnya di mana hari ini, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Masjidil Haram, Masjid Nabawi takbirannya terkadang selalu menambahkan itu juga. Jadi tidak masalah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Itu insyaallah tidak berlambah ya. Karena memang Nabi SAW pernah membaca waktu di sofa, di bukit sofa. Ya Allah a'lam. Silakan bila ada yang khusus lagi. Ya mungkin terkait catatan terkait panitia kurban, bahwa kita ini kurban ini panitia berfungsi sebagai wakil dari mutaqi, dari orang yang berkurban.
Istilah orang yang berkurban yang lebih populer di kalangan ahli fikih namanya mudhahi, bukan muqarrib ya. Yang lebih populer sebutnya mudhahi. Kita ini wakil dari mudhahi, sehingga maslahat yang pertama diperhatikan adalah maslahat dari pewakil. Yang sering kadang tidak diperhatikan adalah ketika seseorang kurban sebenarnya ada dua macam, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang tadi kurban untuk apa kurbannya saya untuk Idul Adha saja, ya, melaksanakan perintah untuk berkurban, dia masuknya sunnah muakkadah. Tapi ada yang hukumnya wajib, yaitu apa Pak? Kalau dia bernazar, saya kemarin sakit bulan Zulqa'dah panjang, saya bernazar kalau saya sembuh, saya nanti Idul Adha saya berkurban 2 ekor kambing atau 1 ekor kambing. Pokoknya dia bernazar untuk berkurban. Kalau dia nazar, jadi hukumnya wajib, bukan sunnah lagi, harus dia kerjakan. Ketika dia sembuh, sudah dia harus kerjakan. Ya, kalau dia belum mampu, nanti tunggu sampai mampu dia kerjakan, karena dia sudah bernazar. Ya. Perbedaannya apa? Kalau daging kurban yang hukumnya sunnah, maka yang dianjurkan adalah daging ini didistribusikan. Ya, pertama untuk apa? Jadi yang dianjurkan, walaupun tidak secara mutlak. Pertama, bagi yang berkurban dia ambil sepertiganya. Ini kalau memungkinkan. Sepertiga lagi untuk hadiah, sepertiga lagi untuk fakir miskin. Bedanya apa? Fakir miskin sama hadiah. Fakir miskin itu seperti infak. Kalau hadiah itu bisa jadi bahkan untuk orang yang mampu, yang sudah biasa makan daging. Tapi apa? Saya kan untuk menunjukkan perhatian saya, misalnya tetangga saya, saudara saya, itu hadiah. Itu boleh juga kita berikan, ya. Jadi boleh dibagi demikian. Walaupun sebagian ulama mengatakan yang utama dia ngambil sebagian dikit, sisanya itu dia prioritaskan untuk fakir miskin, itu yang utama. Dan tetap disunahkan makan walaupun sedikit kalau memungkinkan dari kurban kita. Makanya panitia nanti memisahkan khususnya, ya, tentunya biasanya dilakukan, ya, cuma hanya sekadar mengingatkan dari kurban misalnya kambing atau sapi ini khusus buat mudhahinya, ada bagiannya. Kenapa? Karena Nabi SAW beliau selain beliau pernah memotong 2 ekor domba waktu haji wada, beliau memotong 100 ekor unta kurban beliau. 63 dari unta tersebut beliau potong sendiri, sisanya diserahkan ke Ali bin Abi Thalib. Dan beliau setelah selesai dipotong, beliau minta bagian dagingnya karena banyak selesai minta. Beliau meminta kuahnya, ya, karena banyak. Sehingga itu para ulama katakan sangat disunahkan kita bisa mencicipi, ya, beberapa bagian dari daging tersebut untuk keberkahan. Walaupun mungkin bapak harusnya tidak bisa makan daging, minimal kuahnya bapak cicipi, itu dapat keberkahannya, ya, dapat keberkahannya. Nah, tapi kalau seseorang ingin berikan semuanya itu boleh, tapi yang utama tadi mencicipi, ya. Nah, bedanya kalau kambing nazar atau kurban nazar, maka tidak boleh diambil oleh orang yang menazar sedikit pun. Harus apa? Dibagikan semuanya. Harus dibagikan semuanya kepada fakir miskin. Bahkan panitia juga nggak boleh ngambil. Kenapa? Karena dia wakil dari mudhahi. Ya, jadi hukumnya sama. Kecuali panitia yang termasuk bagian dari fakir miskin, maka dia boleh mengambil. Ini khusus yang kurban nazar. Maka termasuk yang elok kalau kita dan misalnya, ya, bagi panitia nanti ketika menerima kurban ditanya dulu, Pak, mohon maaf, Bapak ini nazar bukan? Oh bukan, biasanya. Oh ya sudah, berarti lebih luas baginya. Tapi kalau misalnya dia, oh ya saya nazar, ya, anak saya kemarin lulus, saya bernazar, anak saya lulus, ya, dari ujiannya, saya mau kurban tahun ini, ya. Maka kalau nazar dibagikan seluruhnya untuk fakir miskin, dibedakan dagingnya, jadi harus dibagi, jangan ada yang nggak usah, mudhahinya nggak usah. Apa? Kalau dia nggak tahu dikasih tahu, Pak, Bapak nggak boleh ngambil, Pak, Bapak nggak bisa pesan ini dan itu. Kalau Bapak nazar, Bapak nggak dapat bagian, Bapak harus berikan semuanya. Nah itu kita harus berikan edukasi seperti itu. Ya. Apakah panitia boleh mengambil bagian? Panitia itu seperti wakil. Maka kalau misalnya
mudhohi dari awal, dia setuju dengan menyembelih dan juga distribusinya, maka panitia boleh mengambil bagian secara wajar, ya, selama itu bukan dianggap, selama itu bukan seperti upah. Karena Nabi SAW melarang seseorang mengupah untuk kurban seperti jagal dari bagian daging hewan kurban, ya. Beliau larang, ya, untuk mengupah jagal. Tapi kalau ngasih hadiah ke dia boleh. Kalau dia, apalagi dia fakir miskin, uangnya dikasih sebagai upahnya, terus ngasih boleh saja, ya. Tapi kalau memang cuma bagiannya saja, Pak saya nggak usah dibayar Pak, tapi kepala sama kaki nanti saya buat saya, itu nggak boleh, ya. Ini mohon maaf ya, terkadang ada juga praktek di sejumlah masjid yang mereka tidak menerapkan biaya operasional, ya, untuk hewan kurban. Tapi apa? Mereka minta bagian, nah itu nggak boleh, ya. Lebih baik kalau ada biaya profesional, ada membayar biaya operasional, selalu ada biaya. Maka itu yang paling utama, dibebankan kepada siapa? Dibebankan kepada orang yang berkurban, mudhohi. Dan para ulama katakan tidak boleh mengambil dari misalnya kas masjid, itu tidak boleh, karena kas masjid ini untuk khusus imam, untuk berhubungan dengan masjid saja, tidak boleh sembarangan dipakai untuk hal-hal yang di luar kepentingan masjid. Contohnya bahkan kurban itu tidak boleh, kecuali dipinjamkan, nanti dikembalikan boleh, ya. Jadi termasuk segala macam itu sebenarnya dibebankan ke mudhohi, ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Ya, sudah. Kalau ada orang yang kurbannya domba, terus kemudian nggak mau itu nggak dibeli domba tapi mau diganti dengan sapi misalnya, gimana? Seseorang mungkin kurbannya domba, ya, kambing kacang kecil, betina, tapi pas permintaannya saya minta buntut sama kaki sapi. Jadi ngeluncak. Apakah boleh? Jawabannya kita kasih pengertian. Bapak kurbannya kambing, Bapak disunahkan tetap mengambil bagian dari situ, kecuali Bapak nazar tadi. Adapun kalau Bapak minta ke bagian yang bukan Bapak, maka itu kembali kepada kebijakan dari panitia. Tapi statusnya sebagai apa? Hadiah. Namanya hadiah, Bapak bisa kasih atau enggak? Kalau ternyata, wah ini sapi semua, yang mudhohinya semua minta bagian, dia minta kaki misalnya, mudhohi semuanya minta sudah selesai kaki, jadi nggak ada stok. Bapak boleh menolak dia. Namanya hadiah, Bapak bisa kasih atau enggak? Jadi Bapak tidak harus selalu mengabulkan apa yang dia inginkan. Tapi kita kasih pengertian, Bapak, walaupun Bapak masuk ke kambing, ada keberkahannya. Jadi Bapak makan di situ. Adapun sapi kami lihat Pak, ya. Jadi gak wajib Pak Bapak ngasih, karena itu bukan kurban dia, gak wajib. Namanya hadiah. Tadi Bapak mau ngasih apa ya terserah Bapak. Terserah Bapak sebagai wakil dari penyembelih, dari mudhohi, ya, seperti itu. Allahu a'lam. Ya, baik. Mengenai niat berkurban, afdalnya dilaksanakan seperti apa? Kemudian untuk penyembelihan, jika tidak menyaksikan karena ini jauh, Ya. apa yang harus dilakukan oleh mudhohi? Baik. Niat kapan? Nah di sini menurut niat para ulama berbeda pendapat. Apakah mulai dari awal dia sudah niatkan dia akan membeli atau apakah sudah membeli? Apakah di hari H? Allahu a'lam, yang kami lihat ada keleluasaan dari awal dia sudah niatkan, ya, karena amalan soleh itu secara umum dalam hadis qudsi disebutkan kalau seseorang sudah meniatkan amal soleh itu sudah dicatat pahalanya. Kalau dikerjakan dilipat gandakan. Dalam surat Al-An'am Allah sebutkan man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melaksanakan kebaikan bagi dia 10 kali lipatnya. Itu minimal pahala. Jadi kalau dia sudah niatkan dari awal, maka insya Allah dia sudah dicatat. Ketika dia laksanakan, Allah lipat gandakan. Maka dari awal dia sudah niatkan. Terutama ketika di hari H dia niatkan lagi saya akan ya Allah aku menyembelih kurban untukmu. Yang utama kurban itu hukum asalnya di tempat kita. Itu yang paling utama. Ya. Dan yang paling utama lagi kita sendiri yang memotong.
kita sendiri yang memotong. Tapi kalau tidak mampu, boleh mewakilkan. Ya, terutama begini, mohon maaf. Kalau misalnya masih muda, laki-laki di usia di bawah mungkin 50 tahun, di bawah 40 tahun, sangat dianjurkan potong sendiri. Karena mohon maaf, kadang di masjid-masjid kehilangan kadar penyembelih, Pak ya. Yang menyembelihnya mohon maaf sudah tua, terus nggak ada kadarnya lagi. Seringkali akhirnya, udahlah dari jagal aja. Jagal, jago. Cuma yang jadi masalah apa Pak? Sebagian dari mereka tidak sholat. Ketika zuhur datang ke sini udah subuh, kita sholat subuh dia udah ngopi di luar. Aku lagi sholat zuhur, ayo maka sholat bagaimana kalau rotor sambil merokok lihat kita sholat. Asal masih lihat kita sholat, ditonton kita, gitu ya. Dan sebagian ulama menganggap sesembelihan seorang yang mengaku muslim tapi meninggalkan sholat itu sebagian ulama mengatakan tidak halal. Dia dihukumi seperti orang yang berhukum bidah murtad. Ya, sebagian ulama tidak sepakati, tapi sebagian ulama mengatakan. Oleh karena itu untuk kehati-hatian kita menghindari dari jagal-jagal seperti itu. Kalau potong yang belahnya, ya silahkan. Tapi kalau pas nyembelihnya, kita cari yang agamanya bagus. Makanya tadi sangat dianjurkan sendiri kita bisa potong itu. Kalau memang masih memiliki kemampuan, ya. Kemudian itu yang pokok asalnya, ya. Adapun kalau kita bukan kita, maka kita melihat. Disunahkan kita lihat. Kalau tidak melihat bagaimana? Tetap saja sah, boleh saja. Atau pakai video call boleh nggak? Boleh. Atau mungkin karena kita menganggap bahwa di sini itu sudah sangat surplus, di kampung saya masih kekurangan, tapi saya tidak bisa ke kampung saya kirim uangnya, saudara saya beli, apakah boleh? Tidak masalah. Kalau bapak masih bisa memungkinkan, bisa nggak ada bagian dagingnya nanti dikirim, itu lebih baik. Tapi kalau tidak, maka itu pun insya Allah sah, tidak masalah. Seperti itu Pak ya. Ada lagi? Ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan terkait kurban? Ya. Bila tidak ada, demikian mungkin semoga memberikan manfaat ya, dan semoga Allah memudahkan semua ibadah kita di hari-hari yang utama ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah